dan saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kita semua yang berhimpun di dalam perayaan-perayaan gereja di tingkat manapun selalu menghadirkan gereja. Entah kita bersaksi sebagai perorangan atau hidup dalam kesaksian iman perorangan, berkelompok, bahkan secara umum di seluruh dunia berkumpul untuk menyatakan iman kita menghidupkan apa yang dinamakan gereja. Dan gereja dalam sejarah dan dalam rumusan teologis disebut sebagai persekutuan umat beriman. Sejarah mengatakan gereja bermula dari orang beriman satu cukup, yaitu Abraham. Dan kita mengharapkan nanti pada akhir zaman terhimpunlah himpunan besar orang-orang beriman yang melanjutkan iman dari Abraham, kemudian membentuk bapak-bapak bangsa, lalu bangsa Israel dinamakan Perjanjian Lama, sampai dengan kita Perjanjian Baru. Rumus tadi kemudian oleh Vatikan kedua dikatakan gereja adalah juga sakramen keselamatan. Sarana melalui mana Tuhan Allah menyelamatkan banyak orang. Di persoalan teologi, persoalan liturgi akan muncul juga di dalam polemik-polemik beriman. Apakah di luar gereja ada keselamatan? Hari ini saya coba untuk membagikan refleksi tentang seorang yang kita baca dalam Injil tadi tampil sebagai orang beriman, yaitu Petrus. Dalam bahasa Ibrani atau bahasa yang dipakai pada masa Yesus, dia disebut Kefas. Orang-orang yang bergabung dalam budaya yang dinamakan budaya Helenisme itu menyebut dia sebagai Simon. Tapi dia punya nama Kefas, dia punya nama Simon, dan Tuhan Yesus di kalangan para murid yang berbahasa campuran bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin menyebut dia Petrus. Kefas, Simon, Petrus. Kita mendapatkan seorang pribadi yang tampil sebagai tokoh beriman. Dialah orang pertama yang mengakui Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan yang kemudian dilanggengkan bagi kita sampai sekarang dalam rumus yang dinamakan Kredo para Rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Itu rumusan yang panjang, bermula dari iman, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus yang melihat jawaban imannya yang keluar dari hati yang spontan mengatakan, berbahagialah engkau Simon anak Yunus,
Sebab bukan engkau yang mengatakan itu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Lalu Tuhan menjanjikan kepada dia, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Saudara dan saudari, landasan pokok untuk kehidupan gereja. Gereja itu memiliki 4 sifat. 1, kudus, katolik, apostolik. Apostolik itu gereja didirikan atas dasar iman dan kesaksian para rasul. Mereka bersaksi sampai di Roma bersama dengan Santo Paulus yang panggilannya ada di dalam Kisah Para Rasul. Para rasul 12 orang, bahkan kalau kita nanti lihat dalam liturgi dan sejarah gereja, kita mempunyai 15 orang rasul. Mereka bersama dengan Petrus membentuk kekuatan di dalam gereja yang dinamakan Gereja Apostolik. Dan Tuhan Yesus mengatakan, di atas engkau Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Kerajaan maut tidak akan menguasai. Ini kekuatan janji dari Tuhan. Di atas seorang Petrus yang seringkali lemah. Biar bisa baca Injil untuk mengetahui berapa kali Santo Petrus itu jatuh. Dan berapa kali Tuhan Yesus berdoa untuk dia supaya meneguhkan dia. Saudari dan saudaraku, kebesaran Petrus bukan karena kekuatannya, melainkan karena rahmat Allah yang menjadikan dia batu karang. Maka kita manusia tidak pernah kuat dengan kekuatan kita sendiri. Siapa yang mau cari kekuatan dengan kekuatannya sendiri, dijamin akan jatuh pada hari pertama. Tuhan menjanjikan, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Gereja teruji, di bawah pemimpin-pemimpinnya teruji. Maka siapa yang masih bimbang terhadap gereja, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendoakan. Seperti dia katakan kepada Petrus, dan engkau Petrus, aku telah berdoa untukmu. Dan kalau engkau sudah insaf, teguhkanlah saudara-saudara. Perjalanan rahmat yang ditanam Tuhan bukan atas kekuatan manusia, tetapi atas dasar rahmat. Saya minggu lalu dalam membimbing retret untuk para suster menyampaikan tentang kata-kata yang dia ungkapkan waktu Tuhan Yesus bertanya, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi yang tinggi, yang berkuasa untuk segala sesuatu?" Petrus mengatakan, "Tuhan, untuk cinta itu aku tidak sampai. Aku mencintai engkau dengan cinta manusiawi yang penuh kelemahan, penuh kejatuhan, tapi engkau tahu saya mencintai engkau." Tuhan Yesus bertanya 3 kali, 2 kali dengan rumus yang sama. Apakah engkau mencintai aku dengan cinta ilahi yang di tingkat tinggi? Petrus bilang,
aku mencintai engkau dengan cinta manusiawi. Kali ketiga, Tuhan Yesus menurunkan standar. Petrus, apakah engkau mencintai aku dengan cinta manusiawi yang bisa engkau ungkapkan di dunia ini? Lalu dia katakan, benar Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Tuhan tidak memberikan kita standar surgawi karena Tuhan tahu kita ini di dunia. Standar manusiawi yang harus kita murnikan dari hari ke hari di dalam rahmat Tuhan. Dan saudara-saudaraku, justru dengan itu Tuhan memberikan kekuatan tambahan. Engkau Petrus, kau tahu di dalam tanganmu ku percayakan kunci kerajaan surga. Kita semua, termasuk yang dibaptis dengan nama Petrus, waktu mati harus dibukakan pintu oleh Petrus. Dia adalah penjaga pintu kerajaan surga. Maka jangan kepala angin dengan beliau. Berdosa tobat memang. Apa yang engkau lepaskan itu pelepasan dosa. Dan apa yang bisa dia katakan dosamu tidak diampuni, tolong tobat. Supaya waktu masuk, engkaulah Petrus, di dalam tanganmu ku percayakan kunci kerajaan surga. Yang pegang kunci surga itu bukan Tuhan, dipercayakan kepada manusia beriman. Dan saudari-saudara yang terkasih, itulah makna dari sakramen keselamatan. Bapak di rumah, usahakan supaya pegang itu kunci di rumah baik. Ibu-ibu di rumah, pegang kunci keluarga baik-baik. Guru-guru di sekolah, pemimpin pemerintah, pemimpin gereja, kita pegang kunci baik-baik supaya umat Tuhan terpelihara sampai engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, kerajaan maut tidak akan menguasainya. Seringkali kita karena kelemahan kitalah yang merongrong gereja dari dalam. Hari ini kita diajar, kitalah yang dipanggil untuk memperkokoh kehidupan gereja. Karena apa? Petrus dengan kekuatan imannya telah mengatakan. Dan di dalam tangan dia, Tuhan Yesus telah mempercayakan kunci keselamatan. Yang dalam gereja dihadirkan melalui pelayanan gereja, melalui sakramen keselamatan. Baptis, Ekaristi, tobat, krisma, pernikahan, sakramen penguatan orang sakit. Kami para imam, sakramen arisan. Semuanya adalah kunci yang dipercayakan di dalam tangan Petrus untuk kita memperoleh keselamatan. Dan saudara-saudaraku, tidak ada yang bisa selamat di luar Petrus. Jangan bilang, oh saya tidak mau pergi ke gereja, saya bisa selamat sendiri. Itu boleh pergi selamat sendiri, tapi jalannya berliku. Karena untuk itu Tuhan hanya mempunyai dunia ini yang harus Anda jalani secara sendiri-sendiri di luar gereja. Maka bisa jadi engkau kembali ke atas gunung Lida, kembali ke atas gunung Lakaan, kembali ke atas gunung Mutis, kembali ke laut, kembali ke sungai. Silakan kembali ke penyembahan berhala, tapi tidak ada jaminan karena Tuhan
tidak berjanji apapun melalui kebiasaan-kebiasaan. Tuhan menjanjikan, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Jemaat Allah didirikan kuat di dalam rahmat untuk menjadi tanda keselamatan di bawah para pemimpin gereja. Dan kita bersyukur di dalam gereja kita memperoleh jalan yang lebih pasti dengan jaminan yang dinamakan jaminan ketidaksesatan di dalam gereja. Paus dalam kesatuan dengan para uskup di seluruh dunia, mereka tidak pernah akan salah untuk dua hal, ajaran iman dan ajaran moral. Maka kita semua saudari dan saudaraku, kita bersyukur Tuhan menghadirkan gerejanya di dunia ini supaya kita memperoleh sarana yang paling pasti untuk keselamatan. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan tidak menyelamatkan kita dengan cara yang langsung. Tuhan menyelamatkan kita melalui lembaga gereja, melalui persekutuan umat beriman, melalui pelayanan gereja, melalui kesaksian iman, kesaksian untuk menghidupi harapan, dan kesaksian untuk mencintai Tuhan, sesama, dan dunia seperti yang diajarkan. Mari kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita mempercayakan gerejanya sebagai sarana keselamatan dan memanggil kita untuk selalu beriman. Nyatakanlah imanmu dalam kehidupan setiap. Nyatakanlah harapanmu sehingga benar apa yang dikatakan Santo Paulus. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Jadikanlah cinta kasih sebagai hukum tertinggi, karena dengan cinta kasih itu kita sudah menghadirkan Allah dan kita sudah makin dekat kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kita dan mengokohkan gerejanya untuk terus-menerus mewartakan Injil keselamatan sampai Dia datang kembali. Amin.